Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Aura Ludiana Istiqomah dengan NIM 23401028. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah dan tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah. Oke, kali ini aku mau bawain materi tentang apa sih perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Antara bank konvensional dan bank syariah pasti memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Di sini, aku merangkum menjadi 6 aspek atau 6 poin tentang perbedaan antara keduanya yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, tentang prinsip dasar. Bank konvensional memiliki prinsip dasar beroperasi berdasarkan sistem bunga atau riba yang diatur oleh hukum negara dan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba dan mendorong praktik berbasis bagi hasil serta keadilan sosial. Yang kedua, ada sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan bank konvensional memfasilitasi pinjaman dengan bunga tetap atau variabel, di mana bank mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, dan berbeda dengan bank syariah. Bank syariah memiliki sistem pembiayaan menggunakan metode pembiayaan seperti murabahah, jual beli dengan margin keuntungan, dan mudharabah bagi hasil, di mana risiko dibagi antara bank dan nasabah. Yang ketiga, ada risiko dan keuntungan. Di bank konvensional, nasabah menanggung seluruh risiko dalam pinjaman. Jika bisnis gagal, nasabah tetap berkewajiban membayar bunga. Sedangkan di bank syariah, risiko terbagi antara bank dan nasabah. Nah, jika terjadi kerugian, bank yang akan menanggung sebagian dari kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan atau akad di awal. Yang keempat, ada investasi dan produk yang diperbolehkan. Di bank konvensional dapat berinvestasi dalam berbagai sektor, termasuk yang dianggap haram dalam Islam seperti alkohol dan perjudian. Beda dengan bank syariah hanya berinvestasi dalam sektor yang halal. Semua produk keuangan harus mematuhi hukum syariah yang mengharuskan transaksi bebas dari unsur haram. Yang kelima, ada hubungan nasabah. Di bank konvensional, hubungan antara bank dan nasabah bersifat debitur dan kreditur. Sedangkan di bank syariah, hubungan lebih bersifat kemitraan, di mana kedua belah pihak berkolaborasi untuk mencapai keuntungan bersama melalui berbagai kontrak syariah. Yang keenam, ada tujuan operasional. Dalam bank konvensional, fokus pada keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan aspek sosial atau etika secara mendalam. Sedangkan dalam bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan manfaat sosial termasuk pengelolaan zakat dan investasi dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem perbankan ini memiliki fungsi dasar yang sama sebagai lembaga keuangan, pendekatan mereka terhadap pengelolaan uang, risiko, dan etika sangat berbeda. Bank syariah menawarkan alternatif bagi individu yang ingin memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aku kasih contoh si Agus. Si Agus ingin membeli sepeda motor untuk alat transportasi ke kampus yang harganya adalah 20 juta. Ia dihadapkan dengan dua pilihan pembiayaan sepeda motor itu. Yang pertama, yaitu bank konvensional yang menawarkan pinjaman dengan suku bunga 10% per tahun selama 5 tahun. Maka, total yang harus dibayarkan adalah sekitar 24 juta. Di sini, Agus berperan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Jika Agus terlambat membayar cicilan, dia akan dikenakan denda sesuai ketentuan bank. Sedangkan pilihan kedua, bank syariah menawarkan Agus skema murabahah, di mana bank syariah membeli sepeda motor terlebih dahulu dan menjualnya kepada Agus dengan harga yang lebih tinggi, misalnya dengan harga 22 juta yang dapat dibayar dalam 5 tahun tanpa bunga. Dalam skema ini, hubungan antara Agus dan bank adalah seorang penjual dan pembeli. Dari kasus si Agus ini, kalian pasti udah bisa menentukan pilihan. Oh iya, kalian udah tahu belum kenapa sih bank syariah gak mau menerapkan sistem bunga atau riba? Alasannya, karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini menetapkan larangan terhadap praktik riba yang menjadi dasar bagi operasional bank syariah untuk menghindari bunga dan menerapkan sistem bagi hasil yang adil dan transparan dalam setiap transaksi. Bank syariah ini memang muncul sebagai solusi ekonomi yang relevan di era modern, terutama dalam konteks kebutuhan akan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan larangan terhadap riba, Bank Syariah menawarkan alternatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, Bank Syariah tidak hanya menjadi pilihan bagi umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke, kalau begitu aku tutup dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.